Halo semua, selamat datang kembali di channel Marketer Zaman Now. Ini merupakan video pertama dari kelas SEO series. Pada video kali ini kita akan coba bahas apa itu SEO, lalu bagaimana cara bekerjanya, serta nanti seperti apa contoh studi kasusnya. What is SEO? Jadi SEO itu adalah kepanjangan dari Search Engine Optimization, atau SEO adalah proses yang mempengaruhi visibilitas online suatu situs website dalam hasil organik mesin pencari. Intinya teman-teman semua, jadi suatu teknis gimana caranya kita punya artikel atau website itu muncul di halaman pertama Google gitu. Entah itu rank 1 atau rank 10 gitu ya. Oke. Lalu situs website yang dioptimalkan untuk mesin pencari muncul di posisi teratas hasil pencarian dan menerima lebih banyak lalu lintas. Di sini teman-teman semua ya, berdasarkan data, jadi 60% dari semuanya hasil kunjungan itu kebanyakan berasal dari klik yang organik. Oke. Lalu langsung aja kita bahas bagaimana sih cara bekerjanya SEO ini gitu ya, teman-teman semua ya. Oke, yang pertama itu ada tahap namanya crawling ya. Crawling. Jadi proses di mana mesin pencari mengirimkan tim robot, crawler atau spider untuk menemukan konten-konten baru dan konten-konten yang telah diupdate. Jadi si robot spider ini teman-teman semua, dia akan nge-crawl gitu ya dari header sampai footer gitu. Oke. Lalu tahap keduanya itu adalah tahap indexing. Nah, ketika crawlers menemukan halaman website, mereka merender konten halaman tersebut seperti halnya browser. Kemudian, mereka mencatat sinyal-sinyal utama dan menambahkan informasi ini ke dalam indeks pencarian mereka. Nah, jadi nanti setelah crawler teman-teman semua, artikel kita nanti akan muncul di Google. Tapi itu belum belum page 1 gitu ya. Belum page 1, intinya muncul dulu gitu. Oke. Lalu tahap ketiga baru namanya tahapnya ranking. Nah, ketika pengguna mengetikkan pertanyaan pencarian atau kata kunci, tugas dari algoritma mesin pencari adalah menentukan situs web mana yang akan mendapatkan peringkat lebih tinggi dalam hasil pencarian. Nah, nanti akan dicek nanti ya dari beberapa website mana nih yang relevan dengan kata kuncinya, itu namanya ranking gitu. Jadi nanti ada banyak faktor pertimbangan nanti untuk mencapai ranking 1 itu. Nah, oke. Selama proses berkelanjutan ini, baik web crawler maupun algoritma mencari petunjuk untuk mendapatkan mereka membuat keputusan yang tepat. Situs website yang dapat melakukannya dengan lebih efisien akan mendapatkan peringkat lebih tinggi dalam hasil pencarian. Kayak gitu ya teman-teman semua ya. Jadi konten yang lebih relevan sama dengan kata kunci itu nanti akan mendapatkan peringkat lebih tinggi dalam hasil pencarian. Oke. Berikutnya kita akan bahas seperti apa sih proses dari SEO itu. Oke, proses SEO melibatkan beberapa langkah dan seperangkat aturan yang dapat diterapkan pada sebuah situs website sehingga memberikan sinyal yang tepat kepada web crawl dan algoritma. Terdapat banyak aturan SEO sebenarnya ya. Algoritma peringkat Google mempertimbangkan lebih dari 255 faktor selama proses peringkatan. Jadi teman-teman semua, untuk dalam proses peringkatan ini atau ranking ini jadi ada banyak faktor ya. Faktor ini ada sekitar 255, mulai dari meta description, lalu ada backlink, ada on page, ada off page, lalu ada link internal, eksternal dan lainnya. Itu ada banyak faktor nanti. Oke, berikut teman-teman semua ya, contoh studi kasus dari SEO.
Nah, di sini saya coba ambil dari Traveloka ya. Jadi kita tahu Traveloka itu adalah platform pemesanan tiket dan hotel. Oke, ini latar belakangnya. Jadi Traveloka ini adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan untuk tiket, hotel, dan berbagai layanan lainnya. Oke. Nah, dengan semakin meningkatnya persaingan dalam industri travel online, Traveloka menyadari pentingnya muncul di hasil pencarian Google untuk berbagai kata kunci yang relevan agar dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan lokal. Jadi gitu ya teman semua ya. Jadi timnya Traveloka ini sadar bahwa butuh nih untuk bermunculan di pencarian Google. Karena dengan tadi adanya banyak saingan di luar maupun dalam negeri sendiri. Oke, tantangannya adalah industri travel memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Nah, terutama dengan masuknya pemain global seperti Agoda, Booking.com, dan Expedia. Traveloka perlu memastikan bahwa mereka tetap relevan dan lebih mudah ditemukan oleh pengguna lokal dibandingkan kompetitor internasional, terutama dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan kebutuhan pasar Indonesia. Jadi gitu ya teman-teman semua ya, Traveloka ini ada tantangan, ada banyak banget persaingannya mulai dari lokal dan internasional. Seperti kalau internasional itu ada Agoda, ada Booking.com. Ya. Lalu strategi apa sih yang diterapkan oleh Traveloka ya? Strategi SEO apa ya gitu ya, teman semua ya. Yang pertama, adalah fokus dari Traveloka itu adalah fokus pada kata kunci lokal dan spesifik. Nah, jadi timnya Traveloka ini memanfaatkan SEO dengan menargetkan kata kunci lokal seperti tiket pesawat murah, lalu hotel di Bali, dan promo tiket pesawat. Nah, tim Traveloka ini pastinya juga melakukan riset kata kunci yang mendalam untuk menangkap berbagai pencarian umum yang dilakukan oleh pengguna di Indonesia, seperti kalau kita itu seperti hotel murah dekat pantai atau promo tiket pesawat bulanan. Nah, jadi tim Traveloka ini akan riset dulu, oh ternyata ini nih kata kunci yang sering orang cari. Nah, itulah yang dijadiin sama Traveloka itu adalah kata kunci SEO, mulai dari judul artikelnya dan lain-lain. Oke, itu strategi pertama. Jadi strategi pertama itu adalah fokus pada kata kunci lokal dan spesifik. Lalu strategi kedua itu adalah pembuatan konten panduan dan tips perjalanan. Nah, untuk mendukung strategi SEO, Traveloka menciptakan konten blog dan panduan perjalanan seperti artikel tentang destinasi wisata, lalu yang terbaik gitu ya di Indonesia, lalu tips mendapatkan tiket pesawat murah. Nah, konten ini tidak hanya bermanfaat bagi pengguna, tetapi juga membantu mereka mendapatkan peringkat di mesin pencari untuk pencarian terkait travel gitu. Jadi ada tujuannya teman-teman ya, ada dua tujuan ya, untuk mengoptimasi mesin pencari dan juga untuk membantu user gitu ya, yang membuka websitenya. Oke, strategi ketiga, SEO on page dan mobile optimization. Nah, jadi tim Traveloka ini mengoptimalkan setiap halaman di situs mereka agar cepat diakses, entah itu dari sisi server nanti yang speknya lumayan tinggi ya, dan juga nanti di infrastrukturnya juga, di codingannya, di websitenya dan lain, dan juga mudah dinavigasi dan mobile friendly, mengingat banyaknya pengguna Indonesia yang mengakses situs mereka lewat ponsel. Mobile optimization menjadi kunci dalam pengalaman pengguna, jadi dioptimasilah untuk mobile friendly-nya gitu. Itu strategi ketiga. Oke, strategi terakhir yaitu adalah backlink dari situs berita dan blog wisata. Nah, jadi Traveloka juga bekerja sama dengan media lokal gitu ya. Nah, situs berita dan blog wisata untuk membantu backlink berkualitas ke situs mereka.
Backlink dari situs lokal membantu Traveloka memperoleh otoritas di pasar Indonesia dan meningkatkan kepercayaan mesin pencari pada konten mereka. Nah, jadi strategi berikutnya adalah backlink. Jadi Traveloka ini beli gitu ya teman-teman semua, kan ada banyak yang jual backlink ya. Beli backlink yang lumayan bagus. Contoh kayak situs berita juga gitu ya. Nah, di situ juga ada blog-blog juga ya. Nah, nanti akan mengarah ke situs Travelokanya. Seperti itu. Oke. Apa hasilnya gitu ya? Jadi setelah tim Traveloka menerapkan teknik SEO ini, hasil yang didapatkan itu adalah, nah, yang pertama pasti peningkatan traffic organik. Nah, karena udah bersiluar di pencarian Google, nah orang-orang pasti akan ngeh nih gitu ya. Nah, lalu akan membuka websitenya dan otomatis trafficnya tinggi gitu. Nah, dengan SEO yang kuat, mereka tampil di peringkat atas untuk kata kunci-kunci yang penting di industri travel, sehingga lebih banyak pelanggan potensial mengakses situs mereka. Oke, manfaat kedua adalah peningkatan penjualan dan reservasi. Nah, ketika traffic sudah tinggi dan sudah melihat offering atau penawaran dari website Traveloka, akhirnya peningkatan penjualan dan reservasi itu meningkat seperti itu. Oke. Manfaat berikutnya yang ketiga itu adalah pertumbuhan brand awareness di pasar lokal. Nah, dengan sering muncul di hasil pencarian untuk pencarian terkait travel, Traveloka berhasil meningkatkan brand awareness di Indonesia. Pengguna mulai mengenali Traveloka sebagai platform yang dapat diandalkan untuk keperluan travel di dalam maupun di luar negeri. Seperti itu. Oke. Berikutnya, manfaat keempat itu adalah pengurangan ketergantungan pada iklan berbayar. Nah, SEO membantu Traveloka mengurangi ketergantungan pada iklan berbayar dalam menjaring traffic. Nah, mereka bisa mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk promosi, inovasi produk, atau layanan pelanggan. Sementara traffic organik tetap mengalir secara konsisten. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kesimpulannya, Traveloka adalah contoh nyata perusahaan Indonesia yang berhasil memanfaatkan SEO untuk memenangkan persaingan di industri travel online dengan pengoptimalan konten lokal, membangun backlink, dan menghadirkan pengalaman pengguna yang baik di situs mereka. Nah, Traveloka menunjukkan bahwa SEO adalah investasi jangka panjang yang memberikan hasil nyata dan meningkatkan daya saing di pasar. Seperti itu. Oke. Kalau kita cek teman-teman semua ya, kalau kita cek misalkan di sini panduan wisata ke Palu terbaru 2024 misalkan. Nah, ini secara otomatis ini artikelnya dari Traveloka yang teratas ya, yang dioptimasi mengalahkan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita buka, jadi via Traveloka itu memberikan tips dulu. Nah, secara tidak langsung, secara tidak sadar, user atau calon customernya akan melihat promo-promo atau akan melihat offering penawaran dari website ini. Nah, itulah keunggulan SEO teman-teman semua. Ujung-ujungnya nanti juga ingat gitu ya, untuk brand awareness juga, untuk konversi juga, untuk meningkatkan penjualan juga. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Jadi intinya SEO itu adalah bagaimana caranya artikel kita ini muncul di pencarian Google dengan kata kunci tertentu gitu. Jadi nggak kata kunci sembarangan. Jadi kata kunci yang menarik audiens untuk membuka websitenya. Seperti itu. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman semua ya, pengenalan tentang SEO. Nanti kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. Terima kasih semua.